Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam perlindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan channel ini, channel Seri Islam Agama Paling Logis. Channel yang akan memaparkan bagaimana kebenaran Islam itu sangat mudah diterima siapa saja selama dia mau berpikir. Karena Islam itu agama yang paling logis, yang maknanya Islam itu agama yang paling mudah untuk dipahami dan mampu menjawab semua pertanyaan yang muncul pada diri manusia tentang kehidupan dengan jawaban yang logis, jawaban yang memuaskan akal. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki video seri kelima. Bagi yang baru menonton video ini, silahkan ditonton mulai dari seri pertama agar lebih jelas fakta-fakta bahwa Islam itu adalah agama paling logis. Di video seri keempat, di mana di situ adalah melihat hal pertama ya yang dilihat orang pada setiap agama, yaitu konsep ketuhanannya. Pemaparan kita pada video tersebut memang pemaparan yang bisa dibilang membahas secara mendasar saja ya, karena jika dibahas terlalu dalam itu akan membutuhkan waktu berjam-jam tentunya. Tapi yang jelas lewat video itu kita sudah punya gambaran yang cukup terang akan konsep ketuhanan masing-masing dari 5 agama yang dibahas. Hal kedua yang akan dilihat siapapun pada satu agama adalah kitab sucinya. Ini karena jika seseorang masuk ke agama tertentu, dia itu akan menjalani kehidupan mengikuti apa yang terdapat dalam kitab suci agama tersebut. Juga kitab suci itu akan memberikan penjelasan padanya tentang banyak hal, sehingga jika kitab sucinya ternyata diragukan berupa firman atau perkataan langsung dari Tuhan, maka akan muncul keraguan akan kitab suci tersebut. Begitu juga dengan keotentikannya. Apakah kitab suci itu kitab yang sejak ada tidak mengalami perubahan oleh tangan manusia? Apabila ditemukan bukti bahwa kitab suci itu sudah mengalami perubahan, maka gugurlah kepercayaan akan keotentikannya atau keaslian kitab suci itu. Sebab tidak bisa lagi dipastikan mana isi kitab suci yang asli, mana yang sudah dirubah. Kita mulai dengan menelusuri kitab suci agama Hindu, yaitu Veda ya. Zaman Veda dimulai saat datangnya bangsa Arya yang ke lembah sungai Indus di India sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Lewat mereka lah pemahaman awal Hindu mulai tersebar di wilayah India. Ini kemudian beredar selama ratusan tahun lewat mulut ke mulut, karena belum ada teks yang tertulis saat itu. Tokoh yang mengumpulkan berbagai karya para resi dari masa sebelumnya dan membukukannya menjadi Veda adalah Maharesi Vyasa. Beliau yang dikenal sebagai penulis kitab Veda ya. Dia dibantu oleh 4 muridnya, Pulaha, Jaimini, Samantu, dan Vesampayana. Ditulis dalam bahasa Sanskerta. Rig Veda adalah teks Sanskerta Veda tertua yang diketahui. Tidak jelas kapan Rig Veda pertama kali ditulis. Naskah tertua yang masih ada telah ditemukan di Nepal dan berasal dari sekitar tahun 1040 Masehi. Menurut Witsel, tradisi Paipalada Samhita menunjukkan naskah itu tertulis sekitar 800 sampai 1000 Masehi. Upanishad kemungkinan besar sudah dalam bentuk tertulis lebih awal ya, sekitar pertengahan milenium ke-1 Masehi. Atau di sini sebut periode kekaisaran Gupta di India ya. Upaya untuk menulis Veda mungkin telah dilakukan menjelang akhir milenium ke-1 sebelum Masehi ya. Jadi upaya awal tersebut mungkin tidak berhasil karena ada di situ aturan Smriti ya yang melarang penulisan Veda. Tradisi lisan berlanjut sebagai sarana transmisi hingga zaman modern ya. Jadi terlihat di sini apa yang dibawa bangsa Arya bukanlah sebuah kitab, melainkan keyakinan mereka. Namun kemudian keyakinan ini ditulis menjadi sebuah kitab Veda setelah melewati masa ratusan tahun beredar dari mulut ke mulut. Ini tentu saja kondisi yang sangat berpeluang
munculnya perubahan dari masa ke masa. Sehingga kitab Weda yang merupakan himpunan dari apa yang beredar dari mulut ke mulut itu sulit untuk dipastikan keautentikannya. Apalagi keyakinan bangsa Arya itu akhirnya berbaur dengan keyakinan animisme bangsa asli wilayah India, yaitu bangsa Drupadi. Hal yang tidak jauh berbeda terjadi pada kitabnya agama Buddha. Awalnya, Tripitaka diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi yang lainnya. Namun 1 abad setelah Sang Buddha meninggal, terjadi perdebatan terkait Vinaya Pitaka. Ya. Dalam perdebatan tersebut, disinggung apakah peraturan yang terdapat dalam Vinaya Pitaka dapat diubah dan disesuaikan. Ya. Setelah melalui perdebatan panjang dan tidak menemukan titik terang, diadakan sebuah sidang agung pertama ya pada 542 sebelum Masehi. Sidang ini berlangsung selama 2 bulan. Tujuan utamanya adalah menghimpun ajaran Sang Buddha agar tetap murni dan kuat. 1 abad setelah sidang agung pertama, diadakan lagi sidang agung kedua pada 443 sebelum Masehi yang berlangsung selama 4 bulan. Sidang ini diadakan karena sekelompok bhikkhu sangha ingin mengubah dan merevisi isi dari Vinaya Pitaka yang mereka nilai terlalu keras. Kelompok bhikkhu yang ingin mengubah Vinaya Pitaka ini akhirnya menjadi aliran Mahayana, sedangkan para bhikkhu yang memegang teguh kemurnian Vinaya Pitaka dinamakan Sthaviravada ya, yang kelak disebut juga dengan aliran Theravada. Selang beberapa abad ya, sidang agung keempat diadakan tepatnya saat pemerintahan Raja Vattagamani Abhaya dari Sri Lanka. Dalam sidang agung keempat ini, untuk pertama kalinya kitab suci Tripitaka dituliskan ke dalam bahasa Pali. Pada 1996, kitab Tripitaka diterjemahkan dari bahasa Pali ke berbagai bahasa. Ya. Tidak ada penjelasan bahwa kitab Tripitaka itu ditulis langsung oleh Buddha Gautama. Ya. Dan adanya periode panjang ajaran ini hanya tersebar secara lisan, itu memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan ya, pada isi dari ini ya, dari kitab tersebut ya. Kemudian kitab suci Yahudi ya, adalah ya kumpulan yang disebut tulisan atau disebut dia sefer ya, yang dikumpulkan para pemuka perkumpulan wali agung Yahudi setelah bebas mereka dari tawanan Babilonia. Kumpulan tulisan ini dikenal dengan Tanakh. Tanakh itu adalah gabungan dari 3 huruf dari bagian-bagian utama dari kitab tersebut ya. Ta dari Taurat, Na-nya itu huruf N dari Nevi'im, kemudian H-nya itu dari Ketuvim ya. Jadi secara terminologi istilah Tanakh merupakan akronim bagi masing-masing abjad Ibrani dari itu ya, dari pembagian kitab tersebut ya. Dari ketiga bagian ini, Tauratlah yang diyakini kitab yang berasal dari Musa ya. Namun berdasarkan beberapa fakta, terlihat bahwa kitab-kitab Taurat ternyata tidak mungkin ditulis oleh Musa, karena sangat banyak tulisan dalam kitab-kitab itu yang menunjukkan asal-usulnya bukan dari masa hidupnya Musa. Musa sendiri kemungkinan hidup pada abad 13 sebelum Masehi. Contoh yang sangat jelas ialah bahwa tidak mungkin Musa sendiri yang menulis tentang kematiannya. Ya. Ini kita dapat di Ulangan 34 ya. Bukti lain ialah adanya cara penyebutan Allah yang berbeda. Ya. Allah yang berbeda. Beberapa bagian menyebut Allah sebagai Yahweh, sedangkan lainnya menyebut sebagai Elohim. Masing-masing merupakan ungkapan pemikiran yang khas dari masing-masing bagian, yang kemudian disebut Yahwista atau Elohista. Ya. Penyelidikan lebih lanjut menemukan adanya sumber imam atau priester dan juga Deuteronomium. Jika kita membaca secara sekilas, kita akan menemukan banyak bentuk sastra yang berbeda-beda. Maka kita bisa menyimpulkan
bahwa kitab-kitab yang dibakukan dalam Taurat berasal dari banyak orang dan dari banyak tempat. Tidak mungkin kitab-kitab Taurat itu ditulis hanya oleh seorang Musa saja, ya. Sementara dua bagian lainnya, Nevi'im dan Ketuvim, juga bukan ditulis oleh Musa, ya. Maka ketika definisi kitab suci itu adalah kitab yang berisi perkataan atau firman Tuhan semata, tanahnya Yahudi ini terlihat tidak lagi memenuhi syarat karena sudah digabung dengan tulisan atau perkataan manusia. Sekarang kita masuk ke Bibelnya umat Nasrani. Siapa penulis Bibel? Secara sederhana kita bisa sebut bahwa penulis Bibel adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun gagasan tentang siapa penulis Bibel ini sangat problematik dan rumit. Isi 39 kitab dalam Perjanjian Lama itulah yang kemudian diambil dari 24 kitab dalam Tauratnya Yahudi. Maka sebagian dari isi Bibelnya kaum Nasrani adalah isi dari tanahnya Yahudi, ya. Dalam studi kontemporer, Perjanjian Lama disepakati bahwa kitab-kitab tersebut bukan tulisan satu orang, melainkan hasil dari rangkaian kisah sejarah panjang yang berubah-ubah, ya. Maka tidak ada, ya, perdebatan soal siapa penulisnya, sebab kitab-kitab tersebut merupakan hasil dari banyak orang yang menulis dan mengedit dengan versi tulisan yang berbeda-beda. Hal yang kurang lebih sama berlaku pada Perjanjian Baru. Meski 13 surat diatribusikan kepada Santo Paulus, ada keraguan soal penulis 7 surat diantaranya, yaitu Efesus, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, dan Ibrani, ya. Ada juga silang pendapat soal penulis awal sejumlah surat lain. Kitab Wahyu misalnya, ya. Dulu kitab ini diyakini ditulis oleh Yohanes, murid Yesus, namun sekarang disepakati bukan dia penulisnya. Secara tradisional, penulis 4 Injil dianggap sebagai Rasul Matius dan Yohanes, Markus pendamping Petrus, murid Yesus, serta Lukas pendamping Paulus, penyebar Kristen ke kalangan Yunani dan Romawi pada abad pertama, ya. Namun Injil yang ditulis secara anonim baru dikaitkan dengan tokoh-tokoh tersebut pada abad kedua dan ketiga. Berarti penulisan Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas itu tidak dari awal, ya. Itu disebut mereka sebagai penulisnya adalah 1 abad atau 2 abad setelahnya, ya. Tanggal pembuatan Injil juga menunjukkan kitab-kitab tersebut tidak ditulis oleh orang yang hidup satu masa dengan Yesus. Injil paling awal, Markus, ditulis sekitar 30 tahun setelah kematian Yesus, antara 29 sampai 34 Masehi. Injil terakhir Yohanes ditulis sekitar 60 sampai 90 tahun setelah kematian Yesus. Jelaslah bahwa penulis Injil Markus mengambil tradisi gereja awal tentang kehidupan dan ajaran Yesus, lalu merangkumnya dalam bentuk biografi kuno. Kemudian Injil Markus menjadi referensi utama bagi penulis Injil Matius dan Lukas. Para penulis ini memiliki akses ke sumber yang sama, dikenal sebagai Q dari ucapan-ucapan Yesus beserta materi unik untuk masing-masing penulis. Kita tahu bahwa Bibelnya Nasrani terdiri dari Perjanjian Lama yang itu adalah bersumber dari kitab Yahudi, ya, yaitu kitab tanahnya atau Taurat, ya. Dan yang ini saja sudah diragukan keotentikannya. Kemudian saat ini ditemukan ada lebih dari 3.142 versi Bibel dari 2.073 bahasa yang ditemukan. Terdapat juga 5.000 kesalahan dan kontradiksi dalam Bibel. Ini penelitian dan kesimpulan yang dibuat oleh pihak Nasrani sendiri lewat para pakar kitab mereka, ya. Hal inilah di samping konsep ketuhanan yang membingungkan yang membuat banyak pemeluk Nasrani akhirnya meragukan agamanya dan kemudian meninggalkannya, terutama mereka yang ada di Eropa. Nah, kita beralih ke Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Al-Quran adalah kitab yang keseluruhan isinya hanyalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terdapat di sana satu kalimat pun yang itu bukan berasal dari Allah. Bahkan apa yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah yang bukan firman Allah tidak dimasukkan sebagai bagian dari kitab suci Al-Quran.
Metode penyampaian Al-Quran adalah pertama lewat malaikat Jibril ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan tanpa mengubah, menambahi maupun mengurangi satu huruf pun kepada manusia. Tidak cuma disampaikan, Rasulullah langsung meminta para sahabat menuliskannya dan menghafalnya. Sehingga semua firman Allah langsung terdokumentasikan dengan baik lewat tulisan dan juga lewat hafalan. Hal ini sudah sangat mampu untuk menghindari adanya perubahan-perubahan pada Al-Quran. Karena jika ada yang mengubah lewat tulisan, maka mereka yang menghafal akan langsung mengetahuinya dan meluruskannya. Begitu juga jika ada yang mengubah lewat lisan, maka tulisan akan meluruskannya. Ketika kaum muslim berjihad untuk mempertahankan agamanya serta menyebarkan agamanya, banyak para penghafal ini yang terbunuh, sehingga turun perintah langsung dari Allah agar para penghafal ini jangan diikutkan perang untuk menjaga keautentikan Al-Quran. Walau Al-Quran baru dibukukan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, tapi itu hanya berjarak sekitar 12 tahun sejak wafatnya Muhammad Rasulullah. Dan yang dibukukan itu pun bukan dikumpul saat itu dari mana-mana. Semua itu sudah dikumpulkan saat pemerintahan Umar bin Khattab sekitar 4 tahun saja setelah wafatnya Rasulullah. Apakah tidak mungkin Utsman radhiyallahu anhu menambah dan mengurangi firman Allah? Jikapun beliau ingin melakukan itu, akan terhalang oleh banyaknya para sahabat yang sudah menghafal keseluruhan atau sebagian dari Al-Quran. Dan kita tidak menemukan kisah adanya penolakan dari para sahabat pada Al-Quran yang dibukukan oleh Utsman bin Affan yang menunjukkan tidak ada perubahan yang terjadi di sana. Sejak saat itu sampai sekarang tidak ditemukan adanya satu pun Al-Quran yang berbeda dengan lainnya. Seluruh Al-Quran yang beredar di dunia saat ini persis sama sampai ke huruf-hurufnya. Di samping adanya penghafal Al-Quran ini, salah satu penyebab Al-Quran itu tetap terjaga keasliannya adalah karena adanya kekuasaan yang ikut menjaganya. Kita tahu Muhammad Rasulullah saat hijrah ke Madinah langsung menegakkan Daulah Islamiyah atau negara Islam di sana, di mana beliau sendiri yang menjadi kepala negaranya. Kekuasaan ini terus berlanjut sampai tahun 1924 Masehi, 13 abad lamanya setelah wafatnya Rasulullah. Di masa 13 abad itu kaum muslim tetap punya kekuasaan yang membuat tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengubah atau memaksakan adanya perubahan pada Al-Quran. Ini berbeda dengan agama lainnya. Hindu dan Buddha tersebar di tangan para raja yang memeluk agama tersebut, dan ini terjadi berselang ratusan tahun sejak munculnya keyakinan Hindu maupun Buddha, sehingga tidak tertutup kemungkinan para raja tersebut mencampurkan ke dalam ajaran agamanya tradisi atau keyakinan lama yang ada di masyarakatnya. Sebagaimana terjadi pada Nasrani yang berkembang lewat Imperium Romawi, di mana saat itu masyarakat Romawi itu punya keyakinan paganis. Salah satu yang tersohor adalah ditetapkannya oleh dalam musyawarah Nicea tentang hari kelahiran Yesus di tanggal 25 Desember. Apa itu tanggal 25 Desember? Pada zaman kuno, bangsa Romawi merayakan hari raya yang disebut Dies Natalis Solis Invicti, atau kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Hari raya ini dirayakan pada tanggal 25 Desember untuk merayakan titik balik matahari musim dingin, yaitu hari ketika panjangnya hari mulai bertambah. Jadi ini hari kelahiran Dewa Matahari, keyakinan paganis. Juga ketika keautentikan itu diuji dengan mana kitab suci itu yang bahasanya sama dengan bahasa awalnya atau bahasa kitab aslinya. Bibel tertua yang sudah ada yang ditemukan adalah dalam bahasa Yunani. Sementara para penulis Bibel itu bukan berbahasa Yunani ya. Mereka berbahasa Aramik ya. Begitu juga tanahnya Yahudi yang berbahasa Ibrani, padahal itu bukan bahasanya Nabi Musa. Hal yang sama juga terjadi pada kitabnya agama Hindu dan Buddha ya. Bahasa kitab Weda bukan bahasanya bangsa Arya yang membawa keyakinan Weda itu ke India. Begitu juga bahasa tertua kitab Tripitaka yang ada dalam bahasa Pali yang itu justru terjemahan. Dari uraian singkat di atas terlihat bahwa dari sisi keautentikan,
keotentikan Al-Quran secara logika akal jauh lebih melebihi kitab-kitab suci agama lainnya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh bagi orang-orang yang ingin mencari agama yang benar. Inilah salah satu pendorong berkembang pesatnya Islam saat ini, yaitu adanya kelogisan pembuktian keotentikan Al-Quran sebagai kitab sucinya umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video kita kali ini. Sampai bertemu pada video seri berikutnya. Dukung terus channel ini agar semakin banyak yang menontonnya sehingga pesan dakwahnya semakin luas. Dengan subscribe, like, komen, dan tekan lonceng notifikasinya agar jangan ketinggalan seri